Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau nyapa yang sudah hadir nih. Harusnya dapat ini ya, dapat hadiah ini. Ada Bu Emi tadi tuh yang pertama. Halo, assalamualaikum Bu Emi. Kemudian ada juga Bu Alit. Bu Alit ini paling rajin. Iya Bu Emi, lagi di mana tuh Bu Emi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu masih di jalan. Oh iya, baik. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Ya. Kemudian ada Bu Alit, ada Jemona. Halo Jang, gimana sampai Ya. mana nih? Halo Jang Tina, malam. Ya, bau rendangnya sampai sini. Alah. Jadi malu saya. Kemudian ada Mas Angga Bayu. Ini teman di grup Barakaullah ya. Oke teman-teman, gimana? Udah 7:30. Saya mulai aja ya sharingnya ya. Nah, saya bereskan dulu peralatan perang nih. Nah teman-teman, sharing saya hari ini adalah judulnya adalah Agile Negotiation, yaitu strategi mendapatkan apa sih yang diinginkan oleh Satker. Jadi maksud Agile di sini adalah Agile Negotiation adalah bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan lincah untuk menjawab tantangan dan meraih peluang sehingga nanti akan menguntungkan bagi Satker kita. Nah, kita beberapa waktu yang lalu sudah mulai banyak memakai kata agile, agility. Nah, dari referensi-referensi yang saya baca, agile itu artinya adalah gesit atau lincah. Sinonimnya itu smart, kemudian waspada, alert gitu ya. Dan biasanya agility ini dikaitkan dengan speed atau kecepatan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, binatang yang paling cepat berlarinya itu adalah cheetah. Katanya dia bisa lebih berpeluang 60% menangkap mangsa dibandingkan singa atau serigala. Dan itu adalah karena dia memiliki physical ability ya, yang memungkinkan gerakannya itu bisa lebih lincah dan tangkas menangkap mangsanya. Nah, diharapkan ketika Satker atau organisasi kita juga memiliki karakter yang agile, kita nanti juga bisa menangkap peluang-peluang dan juga menjawab tantangan yang hadir di depan kita. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih kok Satker kami itu harus bertransformasi memiliki karakter yang agile, dan kemudian sesudah ada alasannya, yang kedua adalah yang diperlukan yaitu mindset agility, yaitu bagaimana supaya Satker kami, para pegawainya, memiliki mindset yang memungkinkan kami untuk bekerja atau belajar yang lebih cepat. Dari banyak referensi mengatakan bahwa kemampuan untuk belajar dengan cepat adalah salah satu kemampuan yang dicari, yang banyak dicari saat ini. Dan sesudah tahu alasannya, didukung dengan mindset, barulah nanti kita akan beradaptasi, mempelajari kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan supaya Satker kita menjadi agile. Nah, teman-teman, di Satker kami ya, yaitu BPS Kabupaten Semarang, ada 4 alasan kami, ada beberapa alasan yang membuat kami ini ingin harus bisa menerapkan mengenai agile negotiation ini. Jadi pertama, kami ini ingin lebih dekat dengan para produsen data. Kadang-kadang ya, kami juga sadar dalam beberapa hal itu banyak mengecewakan teman-teman di Pemda. Contohnya, kita tidak bisa menyajikan inflasi bagi kota yang bukan SBH, dan kemudian ada juga beberapa indikator yang mereka butuhkan seperti
Gini rasio atau NTP itu tidak bisa kita berikan seperti itu. Nah, untuk itu supaya nanti hubungannya masih tetap baik, BPS itu masih tetap dekat dengan Pemda maupun produsen data, maka harus ada kompensasi dari hal-hal yang tidak bisa kita berikan, yaitu tadi kita yang mendekat kepada mereka dan kita melakukan kesepakatan bagaimana supaya BPS bisa melayani mereka itu dengan baik. Yang penting adalah dekat dulu. Nah, kami juga ingin dipercayai oleh Diskominfo. Jadi kami ingin jadi best friend-nya Diskominfo. Kalaupun mungkin kami tidak bisa sepakat memberikan yang mereka minta ya, beberapa yang mereka minta, tapi mereka tetap percaya dengan ketulusan tujuannya BPS. Kemudian kami juga ingin punya brand yang dibangun bahwa tempat curhat statistik yang asik itu adalah BPS. Dan itu memang terbukti ketika kami mendekat dengan para produsen data ini, mereka banyak menyampaikan kefrustrasian mereka ketika mereka sedang membangun data statistik sektoralnya. Dan kami ingin ketika nanti ya dengan berjalannya waktu dan kami bisa bernegosiasi mencapai banyak kesepakatan dengan teman-teman ini, ketika kami bisa dekat masuk dapur mereka dan kemudian ada perubahan proses bisnis di penyelenggaraan statistik sektoral, kemudian ada yang bilang, oh kok bagus ya penyelenggaraannya. Memang siapa yang ngajari? Kami pingin mereka itu menjawab itu dengan lugas. BPS yang ngajari kami. Nah, untuk bisa mencapai ke situlah maka kami melakukan banyak hal, banyak negosiasi, banyak interaksi supaya kami ini bisa menjadi insan statistik yang bangga. Insan statistik di sini bukan berarti hanya BPS, tapi juga termasuk mitra statistik, termasuk produsen data, termasuk juga pengguna data. Kami ingin bahwa akan terwujud insan statistik yang bangga begitu. Nah, tujuan dari sharing ini teman-teman, saya ingin nanti sharing teknik negosiasi yang kami terapkan untuk mencapai yang diinginkan oleh Satker. Kalau kita lihat apa sih tujuan dari Satker, itu terangkum dalam misi BPS. Tujuannya Satker adalah menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Tujuan dari Satker adalah membina instansi dinas melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan dan juga mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik. Dan juga tujuan kami dalam bernegosiasi adalah nantinya kami bisa membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif berdasarkan profesional, integritas, dan amanah. Nah, itu tadi adalah tujuan yang terkait dengan kedinasan. Namun, teman-teman, teknik yang akan saya sharingkan juga saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Perlu teman-teman ketahui, saya adalah termasuk bagian dari orang-orang yang sering melakukan perjalanan karena keluarga saya di Bengkulu. Dan memang benar kata orang bahwa kalau ingin banyak pengalaman, maka lakukanlah perjalanan. Dengan perjalanan itu banyak hal yang ketika kita tidak negosiasikan, maka kita bisa terlewat seperti itu. Saya pernah hampir sudah ditinggalkan oleh pesawat, tapi kemudian dengan negosiasi saya bisa mendapat kloter berikutnya. Saya tetap bisa nyampe ke Bengkulu pada hari itu. Dengan negosiasi saya bisa mendapatkan kursi yang saya butuhkan dan banyak hal, termasuk misalnya ketika saya harus bertemu dengan orang-orang yang kurang menyenangkan dalam perjalanan. Teknik ini sangat membantu saya. Dan saya berharap dengan sharing ini nanti teman-teman juga akan bisa memanfaatkan teknik tersebut. Dan ini hanyalah salah satu dari beberapa macam teknik yang saya pernah baca. Saya merasa cocok dengan teknik ini karena dia sistematis dan gampang untuk di checklist.
Nah, teman-teman, sebenarnya inti dari bernegosiasi itu adalah interaksi dari manusia. Setiap kali orang bertemu, terjadilah negosiasi. Baik secara verbal, non-verbal, sadar atau tidak, apakah kita melakukan negosiasi tersebut dengan baik atau dengan buruk. Memang ini tidak berarti semua itu harus kita negosiasikan dan sepanjang waktu. Ini hanya berarti mereka yang sadar akan interaksi-interaksi di sekitarnya itu akan meraih lebih banyak dari apa yang mereka inginkan dalam hidup. Nah, biasanya orang Sumatera suka dengan peribahasa. Ada peribahasa, kalau pandai menggulai, badar jadi tenggiri. Artinya, bagi orang yang pandai mengatur, maka Naura tolong ya masuk-masuk. Maka barang yang kurang baik pun akan menguntungkan. Contohnya ya teman-teman, ketika saya melihat tanah yang berlekuk-lekuk ini, maka pikiran saya hanyalah sebatas tanah yang bergelombang. Tapi bagi orang yang memiliki ilmu, dia akan sudah memiliki informasi dalam dirinya, dan dia akan bisa lebih memanfaatkan informasi itu untuk meraih kesempatan atau meminimalkan resiko. Nah, yang akan sharingkan di malam ini adalah itu tadi ya teman-teman, salah satu teknik yang sudah saya terapkan dan telah membantu kami untuk mencapai apa yang diinginkan Satker. Tujuan saya, maksud saya adalah sebagai dorongan begitu kepada kita semua agar kita selalu termotivasi untuk belajar. Ini adalah teknik yang telah kami terapkan. Gampang menghafalkannya dan biasanya saya memakai checklist, terutama ketika saya dan Satker akan menemui negosiasi yang cukup serius. Ya, antara lain dia singkatannya adalah respect, ready, menyiapkan diri, kemudian explore, mengidentifikasi kebutuhan, memberikan sinyal ya, memberi sinyal ketika ada kemajuan, nanti dilanjutkan dengan probe atau menguji dengan mengajukan usul, kemudian ada exchange, ada pertukaran konsensi, kemudian ditutup negosiasinya, close, dan yang terakhir adalah tie up. Biasanya saya membuat listnya. Dan urut-urutannya adalah seperti ini, step 1 hingga step 7. Ini adalah 7 langkah menuju kesepakatan. Saya ambilkan dari bukunya Harry Mills, 2008, bukunya sangat bagus ya, bagus, lucu bukunya itu, dia banyak menggunakan quote-quote yang lucu. Judul bukunya adalah Street Smart Negotiation, atau negosiasi jalanan. Nah, yang pertama adalah ready yourself, yaitu persiapkan diri. Ketika kita akan, oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menulis di chat ya. Maaf. Oke, saya ingin menyapa dulu karena ini tadi banyak wajah yang saya kenal ya. Halo Mas Hari Murti. Mas Hari Murti ini jangan-jangan lagi di angkringan nih. Lagi di mana nih Mas Hari? Kemudian ada Mbak Prita. Ya, oke Mas Hari. Halo Sugeng. Kalau malam itu Sugeng Enjang ya? Sugeng Dalu, ya betul, Sugeng Dalu. Ya, saya WFH karena lockdown. Oh iya, ya semoga segera membaik ya Mbak ya. Amin. Ye. Terima kasih ya. Ye. Oke, siapa lagi nih? Nggak kelihatan ini sih, nggak kelihatan fotonya. Baiklah, tapi ada nama-nama yang saya sudah ini sering menyapa. Nah, yang pertama yaitu ready yourself ya, Bapak Ibu.
Pertama, kita harus mengidentifikasikan tujuan kita. Harus jelas tujuan kita negosiasi. Karena nanti di sepanjang negosiasi itu mulai ada permintaan-permintaan atau hal-hal yang ketika kita tidak sering-sering mengingat tujuan kita nanti apa, nanti kita bisa terbelokkan dari tujuan negosiasi kita. Kemudian tips yang kedua adalah usahakan agar kita hanya bernegosiasi dengan pihak yang memiliki wewenang. Karena ketika kita bernegosiasi dengan yang tidak memiliki wewenang, nanti kita sudah berbicara banyak, kemudian pihak lain itu akan mengatakan, baik, akan saya konsultasikan dulu. Dan itu biasanya bisa merubah kesepakatan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah explore need atau pelajari kebutuhan pihak yang kita ajak negosiasi. Ketika negosiasi ya Bapak Ibu, mindset kita adalah orang yang paling penting dalam negosiasi adalah orang lain. Ini adalah konsep untuk membujuk mereka ya, agar nanti kita tahu kebutuhan orang lain dan apa yang bisa kita lakukan dalam wewenang kita, dan harapannya nanti mereka akan merespon kebutuhan kita. Saya ingin menganalogikan mengenai mempelajari kebutuhan orang lain itu adalah seperti ini. Misalnya, ada seorang ibu yang memiliki 1 buah jeruk. Dia memiliki 2 putri. Supaya adil, ibu itu langsung membagi jeruk tersebut 2 untuk dibagikan separuhan gitu ya dengan anak-anaknya. Nah, itu adalah hal yang terjadi ketika kita tidak mempelajari kebutuhan orang yang akan kita temui. Kalau saja si ibu tadi menanyakan kepada anak-anaknya, nah ini ibu punya jeruk 1, ini rencananya bagaimana? Yang satu mengatakan, ibu saya hanya butuh kulitnya saja karena saya akan bikin kue rasa jeruk. Sementara anak yang satu, saya akan membuat minuman jeruk. Nah, dengan begitu tidak perlu 1 jeruk tadi dibagi 2, tapi dua-duanya akan bisa mendapatkan seluruh yang dibutuhkannya. Itulah pentingnya ketika kita bernegosiasi, kita tahu kebutuhan dari lawan negosiasi kita. Nah, kemudian teman-teman saya persilakan ya kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau menulis di chat, nanti saya akan selingi dengan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman sesuai dengan pengalaman saya selama 20 tahun bekerja di PPS, dan kalau sebagai kepala Satker itu sekitar 7 tahun. Masih lebih lama Bu Prita lah ceritanya ya. Nah, yang kedua adalah sinyal for movement. Jadi sinyal untuk atau tanda-tanda kemajuan. Nah, ketika kita melakukan negosiasi, kita harus agile, harus lincah menangkap apakah kira-kira negosiasi kita ini deadlock atau macet, atau sudah ada tanda-tanda nanti akan ada persetujuan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat ini ya dari gestur ya. Di sini biasanya nih saya perhatikan di awal negosiasi biasanya tangan biasanya ditutupnya sendakep. Sendakep itu bahasa Jawa ya. Ditutup menutupi tubuh ininya gitu. Mungkin bersendekap seperti itu ya. Nah, kita biasakan untuk kita jangan ikut bersendekap, tapi kita buka tangan kita selama kita bernegosiasi, dan ketika pihak yang kita ajak negosiasi sudah mulai terbuka tangannya seperti ini, itu adalah sinyal apa yang kita mau itu akan bisa tercapai. Dan ketika ini kita lihat, maka jangan lupa untuk memberikan imbalan emosional. Contohnya dukungan, kemudian ucapan terima kasih. Misalnya kita mengatakan, wah alhamdulillah ya Pak ya, ini sepertinya kita bisa saling paham dalam hal ini. Nah, seperti itu. Itu adalah maksud dari kita melihat sinyal-sinyal kemajuan.
Oke. Ini ya, ada pertanyaan nih dari Bu Alit. Saat negosiasi dengan dinas, apakah kepala satker harus ikut, Bu? Tadi prinsip yang pertama adalah kita hanya mau bernegosiasi dengan pihak yang punya wewenang. Sama, begitu juga dengan lawan. Ketika mereka diminta untuk negosiasi, mereka pasti pinginnya bertemu dengan pihak yang punya wewenang. Dan pihak yang punya wewenang untuk di satker itu adalah kepala. Sebaiknya ketika kita pingin negosiasi itu cepat hasilnya dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh satker, sebaiknya memang yang memiliki wewenang itu ikut. Begitu ya, Bu Alit ya. Ya. Pertanyaan yang lainnya saya tunggu. Baik. Kemudian tahap selanjutnya adalah probe with proposal, yaitu uji dengan mengajukan usul-usul seperti itu ya. Ini ketika kita sudah melihat ada klik gitu ya, itu tuh bisa itu terasa di feeling kita, wah ini kena ini, apa yang kita inginkan. Mulailah kita agile menangkap peluang. Caranya adalah kita berani meminta berbagai hal yang di luar ekspektasi kita. Toh paling pol dia nolak seperti itu ya. Tapi bisa jadi nanti akan ketemu kesepakatan. Nah, sekarang teman-teman, saya pingin teman-teman bantu saya ya. Nah, coba kita lihat gambar di bawah ini. Dalam maksimal 2 kata, tolong tulis yang teman-teman lihat. Ya, saya tunggu di chat. Dalam maksimal 2 kata, tulis yang teman-teman lihat. Oke. Ya. Saya tunggu di chatnya. Saya ulangi lagi ya. Dalam maksimal 2 kata, ya Bu Alit, lingkaran merah. Oke, yang lain bagaimana? Sambil saya menjawab pertanyaan Bu Alit. Apa tolak ukur ya, tolak ukur keberhasilan dari negosiasi. Produsen data bersedia tapi tidak maksimal memenuhi permintaan data kita. Tolak ukur keberhasilan dari negosiasi kita, Bu Alit, adalah pertama kita harus jelas dulu tujuannya kita apa. Misalnya ya, tujuan kita adalah mendapatkan 5 kuesioner metadata misalnya. Berarti kita akan berhasil jika kita mendapatkan 5. Begitu. Kalau tujuan kita adalah kita mendapatkan kuesioner metadata, dapat 1 pun itu berarti sudah berhasil. Nah, di sini Ibu menanyakan, produsen data bersedia tapi tidak maksimal. Ibu harus jelas dulu yang diinginkan apa, yang masuk tidak maksimal itu bagaimana, dan bisa jadi Bu, kadang-kadang memang ya, mungkin karena kekurang tahuan, mereka itu merasa sudah maksimal, tapi bagi kita itu belum maksimal. Nah itu kita harus itu tadi banyak menggali ya, sebenarnya kebutuhan mereka itu apa begitu. Baik, ini dari Bu Emi bola merah. Jadi tadi lingkaran merah, bola merah, dari Mbak Nurul noktah merah, kemudian dari Pak Angga kotak putih, ya, dari Bu Yun titik merah, dari Mas Hari sang surya. Wah, ini ya surya ya, surya pagi hari apa surya udah mau tenggelam ya warnanya merah ya Mas Hari ya. Wah ini Mbak Prita banget nih, sehamparan lahan putih ya. Kemudian dari Jengmona layar putih. Nah, jadi yang ingin saya bahas di sini ya teman-teman. Tadi saya mengatakan dalam maksimal 2 kata, tulis apa yang Anda lihat. Tadi saya mengarahkan anak panah saya di sini. Tapi walaupun pertanyaannya itu sama, ternyata semuanya jawabannya itu beda-beda. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini berarti ada ketidaksepakatan mengenai apa yang kita lihat. Berarti ini ada hubungannya sama persepsi. Orang akan punya persepsi
bermacam-macam untuk satu hal yang bisa jadi sederhana. Nah, ini sama dengan yang tadi ditanyakan oleh Bu Alit, persepsinya produsen data dia sudah maksimal, persepsinya dari Bu Alit dan timnya itu belum maksimal. Nah, itu ya ketika kita ada ketidaksepakatan, kalau dikali 1000 itu ujungnya bisa perkara ke pengadilan, begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, kita harus paham bahwa penyebab terbesar kegagalan negosiasi adalah kesalahan komunikasi. Dan penyebab tunggal terbesar kegagalan komunikasi adalah salah persepsi. Nah, yang menyebabkan salah persepsi ini adalah kita itu punya nilai dan tatanan emosional yang berbeda-beda. Kita sering mengabaikan informasi yang menurut kita nggak cocok sama maunya kita. Jadi memori itu mewarnai persepsi kita. Nah, salah persepsi ini kan tadi bisa menyebabkan miskomunikasi. Untuk itu, ketika teman-teman tadi akan mengajukan suatu usul ya. Jadi tadi kan uji kemajuan dengan mengajukan usul seperti itu harus disamakan persepsinya. Karena nanti bisa dianggap kok dia itu menyalahi kesepakatan, padahal sebenarnya di awal tuh persepsinya beda. Nah, caranya supaya persepsi kita sama, kita dengarkan mereka, ya mereka mengatakan apa, karena persepsi mereka itu lebih penting. Kemudian kita sering-sering menyimpulkan atau mengatakan ulang apa yang kita dengar dan kita katakan kepada pihak negosiasi kita ya, pihak lawan negosiasi dengan kata-kata kita sendiri. Kalau misalnya kita menyimpulkannya tidak tepat, maka mereka akan bisa mengoreksi kesalahpahaman itu. Nah, itu tadi pentingnya menyamakan persepsi. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin sambil melihat ya. Oke, belum ada pertanyaan, jadi saya mau lanjut. Langkah selanjutnya adalah exchange concession atau bertukar konsesi mengenai suatu masalah. Jadi yang dimaksud dengan bertukar konsesi ini adalah sesuatu yang kita bisa berikan pada orang lain untuk menukarkan sesuatu yang kita inginkan, supaya nanti kita bisa memperoleh kesepakatan. Ini kami kemarin pernah lakukan. Jadi pada waktu itu kami ada semacam konflik seperti itu. Kami diadukan seperti itu di medsos. Nah, yang dimaksud dengan pertukaran konsesi adalah sesudah kami membahas mengenai masalah itu, tercapai kesepakatan tapi belum ditutup ya. Kemudian dia membuka masalah baru. Jadi waktu itu kami mengatakan bahwa kalau Bapak berkenan menulis di medsos bahwa masalah komunikasi antar kita ini sudah selesai, maka kami akan bersedia membahas masalah lain yang baru saja Bapak tanyakan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kita memakai jika, maka, nah itu berarti kita sedang pertukaran konsesi. Kemudian tahap berikutnya adalah close the deal atau kita tutup ya kesepakatan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita itu ya saking asiknya atau kita merasa nggak enak kalau misalnya itu kemudian dibuat jadi tertulis, kita tidak menutup suatu diskusi itu dengan pernyataan yang tertulis. Padahal negosiasi harus ditutup dengan kesepakatan yang tertulis. Jangan teman-teman menutup negosiasi sebelum ada konfirmasi hal-hal yang telah disetujui dan dirangkum secara detail pada dokumen, dan nanti dokumen ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Karena
jangankan ya jangankan tidak ditulis, yang ditulis pun kadang Bapak Ibu seminggu kemudian itu bisa lupa apa kemarin yang sudah disepakati. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah tahap terakhir dari respect, dari 7 teknik menuju kesepakatan. Yang terakhir adalah tie up the loose end atau mengikat ujung-ujung yang tepat. Jadi sesudah kita tadi, di sini yang sangat berperan di sini Bapak Ibu adalah notulen. Notulen itu, notula ya kalau katanya ini ya, grup penulis ya, saya suka diprotes antara notula dan notulen begitu. Ini sangat penting peranannya, harus tercatat dan nanti negosiator harus bisa meyakinkan pihak yang kita ajak bernegosiasi untuk selalu mengikuti kesepakatan. Dan salah satu biasanya yang kami sepakati adalah kita akan bertemu lagi jika memang itu proses pekerjaannya belum selesai. Kita tetapkan suatu tanggal dan hari untuk nanti bertemu lagi membahas kemajuan yang baru saja kita sepakati bersama. Nah, itu tadi adalah 7 langkah ya menuju kesepakatan. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut mulai ke penyelesaian konflik. Mungkin teman-teman ada juga pengalaman ya mengenai negosiasi, boleh silakan ditulis di chat untuk bahan diskusi kita. Kadang-kadang ya teman-teman, kita itu sudah melakukan negosiasi, cuman mungkin kita tidak memakai teknik yang khusus. Sementara kalau kita memakai suatu teknik, maka itu bisa kita matangkan di setiap negosiasi. Dan akhirnya kita menjadi terlatih untuk itu tadi, bisa melakukan negosiasi sesuai dengan step by step teknik yang kita pelajari. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, tentu kita berharap negosiasi ini kita lakukan dalam kondisi damai, begitu ya. Walaupun dalam damai pun kita kadang kalau tidak siap seperti itu, kita bisa kurang mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi tidak semua hal berjalan dengan damai. Kadang-kadang kita bertemu dengan konflik dan penyelesaiannya itu butuh negosiasi yang agile. Nah, yang dimaksud dengan agile di sini adalah walaupun itu konflik, kita harus lincah untuk melihat apakah ada momentum yang bisa digunakan. Biasanya momentum ini diciptakan oleh stakeholder dan kita juga bisa memanfaatkan momentum itu untuk bisa menangkap peluang. Dalam pengalaman saya bekerja, saya menemui banyak hal konflik ya yang harus dinegosiasikan. Jadi saya melihat hal-hal yang harus kita cermati adalah yang pertama, kita harus tahu pihak-pihak stakeholder. Ini antara lain kalau stakeholder itu bisa juga pihak ketiga yang nanti bisa menjadi juru damai demikian. Kemudian kita harus paham aturan yang terkait dengan hal yang dijadikan konflik. Dan yang terpenting adalah kita harus menghargai orang lain. Karena itu tadi, sebenarnya banyak sekali unsur emosi yang terlibat ketika kita melakukan suatu negosiasi. Nah, kita mengambil contoh ya, ini contoh. Misalnya kita kemarin baru saja melaksanakan kegiatan sensus penduduk. Kadang-kadang muncul konflik dari masyarakat ya mungkin yang ingin jadi petugas tapi mungkin belum berjodoh seperti itu. Namun mereka kurang bisa menerimanya dengan baik. Nah, untuk menghadapi konflik ini yang pertama kita harus paham aturan rekrutmen. Kemudian biasanya ini nanti ketika suatu kegiatan besar itu muncul momentum yang bisa kita manfaatkan. Contoh, banyak satker lain itu juga melakukan hal yang sama. Kemudian banyak informasi-informasi bertebaran yang nanti akan bisa mendukung kita untuk menyelesaikan konflik itu.
Contohnya akan ada panduan yang lebih detail. Itu juga sebenarnya adalah salah satu momentum. Dan ketika memang diperlukan, maka kita bisa mengajak pihak ketiga yang bisa untuk meredakan konflik tersebut. Apakah itu dari pemerintah daerah misalnya. Dan yang paling penting ini ya, yang di sebelah sini, kita menghargai emosi dari pihak yang tadi merasa kurang nyaman begitu dengan keputusan kita. Kita temukan penyebab emosinya, kebutuhan dan tujuannya beliau itu apa, dan selama beliau mengatakan, maka kita beri imbalan emosional seperti empati, permintaan maaf, atau konsesi. Dan akhirnya dengan konflik itu kita bisa mendapat, kita bisa mengambil peluang untuk bisa mendapatkan pengalaman agar kita bisa lebih baik lagi, teruji teknik negosiasi kita. Dan kita juga bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan yang tadi si pembuat konflik. Kami sudah membuktikannya, jadi orang yang harusnya jadi pihak lawan, ketika kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik, akhirnya mereka malah jadi seperti apa ya, dekat seperti itu. Mereka memberikan informasi hal-hal yang mungkin nanti bisa dibutuhkan oleh BPS. Baik, saya ingin lihat apakah ada lagi pertanyaan dari Mbak Prita. Contoh negosiasi terkait pembinaan statistik sektoral yang sudah ideal dan implementatif apa ya, pengalaman aja gitu. Jadi kami punya tujuan Mbak Prita, memasuki dapur rekaman. Bukan dapur rekaman, kami ingin masuk dapurnya dinas. Itu lebih dari sekedar sosialisasi ya, pembinaan statistik sektoral. Jadi kita itu masuk dapur mereka, bagaimana sih cara mereka meramu data statistik sektoral yang kemudian dipublish. Karena kadang-kadang BPS kan juga memakai data statistik sektoral. Jadi kita ingin lihat bahannya apa, resepnya apa, standar kesehatannya bagaimana. Nah, itu butuh negosiasi. Bagaimana supaya nanti mereka mau membukakan pintu, mereka percaya dengan kita. Nah, yang harus kita lakukan ya supaya nanti tujuan kita itu tercapai, mereka mau membukakan pintu, maka negosiasinya pertama kita tahu tujuan kita tadi, kedua kita harus bertemu dengan yang punya wewenang. Karena itu biasanya kita akan minta bertemu dengan kepala dinasnya. Nah, sesudah bertemu dengan kepala dinas, maka tadi runtutannya adalah eksplor kebutuhan. Mereka itu butuhnya apa? Nah, nanti dari situ mereka mulai ini kuesioner kami. Kemudian mungkin juga biasanya mereka cuma punyanya kuesioner. Ketika ditanya SOP, mereka belum punya SOP yang penyelenggaraan statistik. Kemudian juga mereka biasanya punya kekurangan di buku pedoman survei mereka. Nah, ini sebenarnya adalah peluang bagi kita, karena memang itu tugas kita sebagai pembina statistik, ngajari mereka begitu. Sehingga akhirnya nanti kita bisa, mohon maaf ya, ini saya naikkan dulu ke yang tahapannya tadi. Kita bisa menguji dengan mengajukan usul. Mau enggak kalau misalnya kami mengajarkan teknik membuat SOP? Nah, nanti biasanya mereka agak menyangkal begitu. Selama ini kami sudah melakukannya dan baik-baik saja, seperti itu ya. Nah, nanti kita negosiasi lagi, supaya tujuannya itu tadi. Kita pingin agar mereka melakukan kegiatannya itu kan terstandar. Karena kalau sudah standar, barulah mereka juga ada kebutuhan, ada surat dari Bupati mengenai satu data Indonesia untuk kabupaten, seperti itu ya. Dan di dalamnya data mereka harus memenuhi prinsip-prinsip satu data. Nah, untuk bisa menuju ke prinsip-prinsip satu data, tentulah kegiatan statistik yang mereka lakukan harus memiliki standar, ya paling tidak nasional begitu ya. Punya SOP, ada manajemen risikonya, dan kemudian ada juga buku pedoman, dan itu kita jelaskan. Mau tidak kalau misalnya diajari BPS cara menyusun buku pedoman,
nggak susah kok seperti itu. Padahal susah bikin buku pedoman gitu ya, teman-teman. Cuman kita kan punya statistisi ahli. Karena selama mereka belum punya buku pedoman, maka ketika pengelolanya ganti, itu nanti konsepnya bisa ganti begitu. Kemudian yang kedua, ketika mereka tidak punya buku pedoman dan kita punya buku pedoman yang terkait dengan survei itu, mereka bisa kita bujuk untuk menyamakan konsepnya dengan BPS. Sehingga nanti data yang mereka kumpulkan itu bisa tune in, bisa nyambung dengan BPS. Oke, Mas Angga, ini ya, angkat tangan ya. Iya, Bu. Ya, oke, gimana monggo, Mas? Mohon maaf ini menyela. Mau tanya itu tentang yang tadi negosiasi itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang mungkin agak bagaimana gitu ya. Karena ketika kita berbicara mau tanda kutip mengajari OPD atau dinas-dinas itu tentang standar statistik yang benar, yang baik itu seperti apa, kan kita juga seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita harus menggali dapurnya, statistiknya di OPD itu seperti apa. Nah, ketika kita menyinggung tentang dapurnya, biasanya kan ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, itu gimana Bu caranya kita menyampaikan, caranya mengajari sehingga tapi tidak menyakiti atau menyinggung kayak gitulah. Itu triknya gimana Bu? Yang baik sehingga ya niat kita mau ngajari ya, seperti ini loh Pak, yang benar itu seperti ini. Cuman kan biasanya kalau kita menyentuh sisi dapur ya, ibarat kita sendiri kan juga ada sih, dapur kita kan ada juga Bu ya. Itu ketika kita mau menjelaskan, itu sebaiknya menggali kekurangan-kekurangan itu yang baik itu gimana Bu tekniknya Bu? Matur suwun Bu Tina, terima kasih. Terima kasih. Negosiasi tadi itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia. Pertama yang kita harus pegang dulu, kita harus bisa membangun kepercayaan. Kadang-kadang yang agak sensitif dengan mereka itu adalah mungkin ya pengambilan sampel. Nah, mungkin kita jangan masuk ke situ dulu ketika kita masuk dapur mereka. Kita ke hal-hal yang memang sesuai dengan budaya mereka. Pemda itu sangat bagus ya dalam hal aturan, penerapan aturan. Dan itu berarti SOP. Karena peraturan itu setara dengan SOP. Jadi sebelum masuk ke mulai pengambilan sampel yang memang itu ditanyakan di rekomendasi statistik, kita tanya dulu SOP. Mudah-mudahan sama seperti yang selalu saya temui di kabupaten tempat saya bekerja, biasanya mereka tidak punya SOP yang khusus untuk penyelenggaraan statistik. Nah, jadi kita itu dulu, SOP dulu, mungkin itu 1 bulan, begitu ya, kita tidak bisa buru-buru karena kalau masuk dapur itu berarti merubah mindset. Yang kedua, saya memberikan tips, ajarilah mereka manajemen risiko. Karena itu ilmu yang sangat bagus dan bisa mereka terapkan. Tujuannya apa? Pertama memang untuk memperbaiki kualitas data mereka, dan yang kedua untuk membangun kepercayaan. Orang ketika dia tahu manfaatnya, maka dia nambah tuh kepercayaannya sama kita. Dan kemudian mudah-mudahan sama seperti yang saya temui, mereka juga tidak punya buku pedoman. Nah, itu nanti kita bantu supaya mereka punya buku pedomannya, enggak usah tebal seperti buku pedoman Susenas ya, enggak usah. Kalau perlu tuh cuma 5 halaman juga enggak apa-apa. Yang penting ada kata pengantarnya dari kepala dinas, kemudian ada konsep, kemudian ada SOP. Nah, nanti ketika kita sudah dianggap dekat dan ingat, itu selalu butuh waktu. Barulah kita bisa memberikan masukan mengenai hal-hal yang sensitif. Dan saya sangat paham kenapa kadang mereka kalau untuk mulai di pengambilan sampel, mereka mungkin tidak bisa sesempurna kita ya. Kadang-kadang mereka pakai purposif, kadang-kadang mereka juga nggak pakai cara apapun. Seperti itu. Tapi itu nanti. Karena jangan khawatir, jalan menuju ke situ itu memang masih lama. PR kita masih banyak. Selama ini kita ya, kesepakatan antara kita dan Pemda itu baru masih ke sosialisasi. Belum bisa masuk ke perubahan proses bisnisnya mereka.
Mungkin begitu ya Mas Angga, mudah-mudahan itu menjawab. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan lanjutkan lagi. Nah, ini penting ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tuh menerapkan ini, tapi kita tidak tahu bahwa ada teknik BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Mohon maaf kalau saya lafalnya kurang pas, itu artinya saya fasih di bahasa yang lain, gitu ya. Artinya BATNA ini adalah alternatif agar negosiasi tercapai ketika kita pertamanya tidak sepakat, tapi kemudian sepakat, namun kita tidak rugi. Nah, saya mau memberi contoh BATNA itu ya. Misalnya Satker menginginkan ada pertemuan. Nah, ini nanti kita akan punya negosiasi dengan rekanan. Negosiasinya mengenai paket meeting. Kita sebagai Satker tentu pinginnya nanti ketika pertemuan ruangannya nyaman, konsumsinya lezat, dan harga sesuai anggaran kita. Nah, kita datang ke rekanan A. Dia mengajukan paket 230.000, letaknya dekat. Nah, kita nggak pingin harga itu, kita masih pingin harga yang lebih rendah. Nah, kemudian kita mencari alternatif lain, ketemulah rekanan B. Dia mau paket meetingnya itu full day ya 220.000. Cuman masalahnya dia jauh. Nah, berarti kita kan coba lagi nih nego sama yang rekanan A. Cuman yang rekanan A ini dia tidak mau kurang dari 230. Nah, ini kan bisa jadi negosiasi kita dengan B itu batal. Padahal kita tuh suka karena itu dekat. Nah, maka BATNA kita adalah kita mau mengikuti paket yang diajukan oleh B karena dua-duanya itu masih masuk dalam anggaran kita. Cuman kita nambahi lagi permintaan supaya kita nggak terlalu rugi. Misalnya, kita minta di rekanan A agar setiap waktu istirahat ruangan disterilkan. Begitu ya. Atau mungkin nambah dong itu souvenir masker, nah, misalnya seperti itu. Jadi intinya kita mengikuti kesepakatan itu, tapi kita juga tidak rugi-rugi amat. Bagaimana? Saya beri lagi contoh BATNA yang kedua. Misalnya ada pegawai ya, dia itu kompeten dan punya pengalaman sebagai PPK, sehingga dia ditunjuk oleh pimpinan untuk menjadi PPK tahun 2021. Tapi yang bersangkutan itu sebenarnya berat, karena dia ada di seksi yang sangat padat beban kerjanya. Dan dia minta ke atasan supaya ditunjuk pegawai lain. Atasannya menolak. Nah, ini kan berarti tidak tercapai kesepakatan. Maka BATNA yang dilakukan oleh si calon PPK tadi adalah dia minta kepada pimpinan diberi satu asisten seperti itu ya, pegawai yang senior dan terampil untuk membantu di seksinya. Jadi dia mau jadi PPK tapi dia minta tolong untuk diberi tenaga tambahan. Dan karena hal itu memang masuk dalam wewenangnya pimpinan, tidak ada masalah kata pimpinan, baik saya ACC. Nah, jadi itu adalah manfaat dari negosiasi, hal-hal yang akan kita dapat dibandingkan kalau kita tidak melakukan negosiasi. Jadi negosiasi itu sangat perlu, tapi tidak semua hal itu kita layak untuk negosiasikan. Begitu ya. Baik, saya ingin melihat apakah ada pertanyaan lagi. Ya, halo Ardi. Keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi dengan skill yang dimiliki sang negosiator, mulai dari sikap, penyampaian kejelasan, maksud dan tujuan. Nah, agar bisa seperti itu, caranya gimana ya? Nah, ada nah lagi. Ini kalau nahnya dua ya, kalau ada satu lagi nah, akan saya beri hadiah 1 piring cantik. Nah, pernah niatnya mau negosiasi, tapi malah kitanya yang jadi pendengar yang baik. Jangan-jangan kita yang lagi dinegosiasiin, Ardi ya. Jadi kalau misalnya kita memang pingin yang punya tujuan,
itu tadi, pertama kita harus selalu ingat lagi tujuan kita ke sini ngapain ya? Tujuan kita ke sini ngapain ya? Begitu. Dan kalau misalnya ternyata yang kita negosiasikan kira-kira itu tidak sepakat, kita keluarkan batna kita. Itu tadi, yang pertama harus ready. Kita harus menyiapkan diri, tujuan, kemudian apa hal-hal apa yang akan mendukung kita bisa meraih ini ya, tujuan kita. Kemudian tadi Ardi bertanya, gimana bisa ini ya dipengaruhi dengan skill. Kita harus punya teknik, Ardi. Jadi itu bukan berdasarkan feeling. Teknik itu sangat membantu, terutama ketika negosiasinya itu berhubungan dengan konflik. Nah, yang tadi, respect tadi, saya sarankan dicoba deh. Kalau perlu, coba cari konflik gitu ya. Kemudian selesaikan dengan teknik itu. Kalau yang pertama belum selesai, lakukan lagi, karena itu harus praktek. Dan yang kedua, saya sarankan ya, punya buku ya. Saya punya buku tiga buah teknik negosiasi, dan saya ingin beli lagi di Gramedia. Kemarin saya ada tertarik, bukunya agak tebal gitu ya, harganya agak lumayan 120.000, tapi waktu saya baca saya jatuh cinta gitu. Jadi belajar praktek. Karena percayalah, teknik negosiasi itu sebenarnya salah satu teknik dari survival, cara mempertahankan diri. Nggak hanya dipakai di satker, tapi juga di kehidupan pribadi kita, apalagi di satker. Gitu. Dan orang-orang yang memiliki teknik soft skill itu sangat diperlukan, ya baik dulu maupun di masa depan ini. Begitu ya. Baik. Gimana? Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ini sudah pukul 8:30. Jangan lupa teman-teman, materi maupun rekaman itu akan di-share di grup S3. Bagi teman-teman yang belum bergabung dengan grup S3, gabung saja. Karena di situ ada banyak pegawai BPS yang hobinya itu belajar. Pak Margo aja ada loh di situ. Kapan lagi kan? Kita disapa-sapa sama Pak Margo. Caranya bisa japri saya ya. Facebook saya bisa di message. Nah, untuk WA saya yakinlah ini semuanya teman-teman punya WhatsApp saya. Bagaimana ini? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya ingin menutup dengan quote. Jadi negosiasi itu bukan kebijakan, ini adalah teknik ya. Jadi memang teknik, ada sistematis, ada runtutannya, dan bisa diperbaiki setiap waktu. Ini adalah sesuatu yang Anda gunakan untuk kepentingan Anda. Tapi yang tidak Anda gunakan ketika tidak ada hubungannya dengan kepentingan Anda. Contoh, kalau kita belanja ya sama ibu-ibu tukang sayur begitu, kita nggak ada kepentingannya deh negosiasi sama dia, misalnya dia menawarkan 5.000, kalau perlu kita beli 7.000 aja ya Bu ya, seperti itu. Jadi tidak semua hal itu layak untuk dinegosiasikan. Sebelum saya menutup, saya ingin menyapa-nyapa lagi nih. Ya, terima kasih ya. Hari ini yang sudah rajin untuk hadir, Mbak Yuyun, Bu Yuyun, terima kasih. Kemudian Bu Emi, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Angga, Ardi, hari ini kamu ada di mana Ardi? Di Seluma atau di ini ya, di kota? Bukan, Ardi ini nih di Pondok Kelapa, Bu. Oh, Pondok Kelapa. Duren udah ini belum, Di? Belum, Bu, musim hujan, gugur semua bunganya. Oh iya. Kemudian ada Mbak Prita, terima kasih ya Mbak Prit ya. Nanti kalau ternyata aku udah dikeluarkan dari S3 ya? Oh enggak Mbak, emang semuanya tak tutup terus tak buka lagi Mbak. Jadi aku sebelum aku ditinggalkan, lebih baik aku putusi semuanya dulu Mbak. Begitu sudah ada yang meninggalkan grup, saya tutup buka lagi. Begitu dah ya. Kemudian terima kasih, ini ada Bu Marisa, ada Pak Burhanuddin. Ini Mas Burhan toh? Jawa Tengah nih ya. Kemudian ada Mas Harimurti, ada Bu Lina dari Pekanbaru. Ya, ada Bu Mia, terima kasih sudah hadir. Ada Jemona, ini teman lama nih. Terima kasih ya.
Kemudian ada Bu Alit, makasih Bu dari NTB sana, selalu setia. Di sana mungkin udah 9:30 ya, mudah-mudahan belum ngantuk. Kemudian dari terima kasih Mbak Nurul. Mbak Nurul ini jos deh, pokoknya semangatnya dipuji-puji banget sama orang Jawa Tengah nih. Dan kemudian ada Sohib nih, teman berantem Widi ya. Dan juga tentu terima kasih kepada Hanin yang sudah selalu setia menemani emaknya. Baik teman-teman, itu saja saya tutup acara sharing malam ini. Sampai ketemu lagi insya Allah Kamis depan. Kalau narasumbernya belum liburan. Mas Heri, Anda mengangkat tangan, monggo silakan. Iya, itu tadi aku ada pertanyaan, cuma apa saya salah kirim ya? Kayaknya deh. Apa Mas pertanyaannya? Capek deh. Bentar dulu, pertanyaannya itu ya. Aduh, kerpeannya hilang. Gimana Mas? Tidak hilang kok, tak catat. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Pertanyaannya yaitu bagaimana Bu Tina ya, bagaimana mempengaruhi orang lain untuk menggolkan agenda kita. Terima kasih. Ya. Jadi Pak Hari, kita harus menganggap mereka itu lebih penting ya dari kita. Jangan menganggap kita yang penting. Kita nggak bisa bujuk orang untuk mengikuti mau kita, kecuali kita pakai power. Cuman kalau ada power nggak perlu lagi itu namanya negosiasi ya. Kita menganggap mereka itu penting, jadi kita tanya kebutuhan mereka itu apa, yang kira-kira bisa kita penuhi dalam kewenangan kita. Seperti yang tadi, kira-kira kita maunya apa, mereka maunya apa, jadinya dua-duanya sama-sama senang. Tapi kita tidak bisa melakukan win-win solution ini kalau misalnya yang mereka inginkan itu sebenarnya berbahaya untuk kita. Ya kita nggak akan pernah bisa meminta mereka untuk berubah. Ada juga hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Mudah-mudahan itu menjawab Mas Hari. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan minggu depan hadir lagi ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.